ketika Allah berfirman lil malaikati kepada para malaikat, ini sesungguhnya aku ja'ilun akan menjadikan fil ardi di muka bumi khalifatan seorang khalifah. Qalu maka para malaikat menjawab, ataj'alu fiha, untuk apa engkau menjadikan di dalamnya, may yufsidu fiha, orang yang akan berbuat kerusakan di dalamnya, wa yasfikud dima, dan orang-orang yang akan menumpah-numpahkan darah. Qala, Allah berfirman, ini sesungguhnya aku a'lamu, aku mengetahui, ma la ta'lamun, apa-apa yang tidak kalian ketahui. Ayat ini menjelaskan, menginformasikan bahwa Allah hendak menciptakan di muka bumi itu adalah seorang khalifah, ya. Ini menjadi dasar, menjadikan dalil, ya, bahwa adanya seorang khalifah di muka bumi itu adalah sebuah keniscayaan, ya. Artinya adalah sebuah keharusan, sebuah kewajiban, karena ini sudah Allah yang menginformasikan. Apa tujuan Allah membuat khalifah di muka bumi? Yaitu untuk mengurus, ya, untuk mengurus bumi. Dengan apa mengurusnya? Dengan aturan Allah. Itu ya. Maka di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Sesungguhnya aku mengutus engkau ini siapa? Muhammad. Illa, kecuali rahmatan lil alamin. Ketika ada Muhammad, tercipta tidak rahmatan lil alamin? Tercipta, ya. Karena khitab yang ditujunya ada. Inna arsalnaka, kaknya ada, yaitu Muhammad. Maka ketika Muhammad ada, itu rahmat di alam ini, ya, rahmatan lil alamin itu tercipta. Gitu. Nah, setelah Muhammad wafat, ya, setelah Muhammad meninggal, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka kaknya ini siapa? Hah? Ya, kan wama arsalnaka. Dengan adanya kak ini, maka rahmat turun. Nah, ketika Muhammad wafat, maka pelanjutnya adalah para khalifah. Maka ketika ada para khalifah, itu rahmat masih turun. Ya. Rahmatan lil alamin, bagi seluruh alam. Maka dulu ketika Indonesia dijajah, ya, ketika Indonesia dijajah oleh Belanda, itu sekitar kurang lebih menurut sejarah itu 350 tahun, ya, teka bayang tak kurangnya. Wallahu alam, tak bener apa henteu 350 tahun dijajah. Ya, kurun lebih. Iya, itu sudah 3 generasi, ya. 3 generasi. Nah, maka ketika masih ada khalifah pada waktu itu, ya, maka Khalifah Turki Utsmani mengutus utusannya, mengutus tentara-tentara lautnya kemana? Ke Laut Aceh. Untuk apa? Membebaskan penjajahan. Ya, ketika khalifah masih ada, maka rahmat masih turun. Nah, ketika khalifahnya sudah hancur 1924, maka rahmat Allah sudah mulai diangkat. Ya. Karena apa? Khitab daripada arsalnakanya tidak ada. Ya, ini kan ayat berlanjut, Bu. Ya, ayat ini kan berlanjut, ya. Dari mulai zaman pertama turun kepada Rasulullah, ayat ini berlaku sampai sekarang. Bahkan sampai nanti hari kiamat. Maka kalau ingin rahmat Allah turun, ini kaknya ini harus terus ada. Ya.
Jadi wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau dulu kaknya kepada Muhammad, maka hari ini kaknya kepada khalifah. Maka akan ada rahmat. Karena dalam sebuah hadis dikatakan al jama'atu rahmat wal furqatun azab. Ya. Maka rahmat Allah itu hanya ada di dalam al jamaah. Nah, maka dalam surat Al-Baqarah ayat 30 ini, ya, di dalam tafsir Al-Quran, ini adalah salah satu dalil bahwa wajibnya seorang muslim, ya, atau kaum muslimin di seluruh dunia untuk mengangkat dan mempunyai seorang khalifah. Yang tugasnya khalifah ini apa? Khalifah ini adalah mengurus dunia dengan aturan Allah dan mengurus agamanya Allah. Itu tugasnya khalifah, ya. Maka sepanjang khalifah masih ada, rahmat Allah masih turun. Maka dulu ketika Rasulullah wafat diganti Abu Bakar, ya. Rahmat Allah masih turun, pertolongan Allah. Abu Bakar wafat diganti Umar, Umar wafat diganti Ali, terus Utsman dan Ali dan seterusnya. Ya, maka rahmat Allah masih turun. Nah, hari ini, ya, dari semenjak 1924 sampai daripada tidak adanya khalifah, maka rahmat itu mulai diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Buktinya manusia sudah mulai berpecah belah. Ya, kan merujuk kepada hadis tadi. Al-furqatun azab. Jadi pecah belah itu azab. Jadi kita jangan berprasangka azab itu hanya sekedar gempa bumi, banjir, longsor, terus nanti angin puting beliung, ya, dan sebagainya. Itu bukan, ya, itu hanya bagian kecil daripada azab, ya. Azab yang terbesar yang terjadi kepada kaum muslimin adalah ketika mereka berpecah belah. Karena apa? Dengan perpecahan itu maka rahmat Allah tidak turun, ya. Nah, maka karena pentingnya sebuah jamaah, ya, pentingnya sebuah jamaah, maka Allah perintahkan, ya. Allah perintahkan di dalam Al-Qur'an, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, ya. Berpeganglah kamu kepada tali Allah, ya, semuanya, wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Untuk apa kita bersatu? Maka diserangkan lagi oleh Allah, ya. Syara'a lakum minad dini ma wasa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wasayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fi. Jadi bersatu berjamaah itu dalam rangka apa? Menegakkan din Allah, ya. Menegakkan aturan-aturan Allah. Karena mustahil, ya, aturan-aturan Allah, syariat-syariat Allah ini akan tegak tanpa adanya jamaah. Ya. Mustahil akan tegak syariat Allah ketika diperjuangkan di luar sistemnya Allah. Ya, maka ini adalah sebuah kewajiban kita semua, ya. Kewajiban kita semua, karena memang manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah, ya. Khalaifa fil ar, ya. Kalian ini adalah khalifah di bumi. Yang pertama kali khalifah di bumi itu siapa? Adam alaihi salam. Maka sebelum Allah menginformasikan namanya, Allah informasikan fungsinya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Disebutkan dulu fungsinya, baru di bawahnya Allah terangkan wa 'allama adamal asma'a kullaha. Barulah dikasih tahu ini khalifah ini namanya Adam. Ya. Maka kalau hari ini ada orang-orang yang menolak khalifah dan menolak khilafah, berarti dia sudah keluar dari fitrah kemanusiaannya. Ya. Bahwa fitrahnya manusia itu dia adalah seorang pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati.
Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta tanggung jawab atas kepemimpinannya. Bahkan kepemimpinan yang batil pun sama, ya, akan diminta tanggung jawab. Gitu. Apalagi pemimpin yang hak. Tuh, ya. Maka di sini. Maka kalau ayat Al-Qur'an ini, ya, di dalam surat Al-Baqarah 185, ya, kata Allah bagaimana? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda. Al-Qur'an itu tugasnya adalah sebagai petunjuk dan bayan, ya. Petunjuk itu harus jelas. Ketika di dalam Al-Qur'an disebutkan ada al-fil, maka al-filnya ada. Ya. Ketika Allah menyebutkan an-naml, apa an-naml? Nah, semut. Apa nama? Semut. Semut, ya. Maka semutnya ada, ya. Ketika Allah sebutkan apa lagi? An-nahl, apa an-nahl? Lebah, maka lebahnya pun ada. Artinya apa? Al-Qur'an itu bayan, jelas, ya. Setiap yang disebutkan di dalam Al-Qur'an itu pasti ada dan pasti terjadi ketika kejadiannya diinformasikan. Begitu pula dengan informasi bahwa di bumi ini kata Allah akan dijadikan khalifah. Maka khalifahnya harus ada. Ya. Kalau khalifahnya tidak ada berarti Qur'annya salah. Mungkin tidak Qur'an salah. Tidak, yang salah siapa? Manusianya yang tidak mau mengikuti Al-Qur'an. Ya. Nah, maka dengan ayat inilah kita, ya, berusaha hari ini untuk apa? Untuk mengajak manusia bersama-sama untuk berjamaah di dalam satu kepemimpinan yang dipimpin oleh seorang khalifah, ya. Jadi bukan cuman gaya-gayaan gitunya, bukan cuman gaya-gayaan khalifah-khalifah, bukan, ya, tetapi memang ini adalah kehendak Allah dan ini kewajiban kita. Karena kita perjuangkan atau tidak perjuangkan pun khilafah itu akan tegak. Karena ini sudah janji Allah, ya. Bagaimana Rasulullah mengatakan bahwa manusia itu melewati 5 fase kepemimpinan, ya. Takunu nubuwatu fikum masyaallahu an takun. Yang pertama adalah masa kepemimpinan kenabian, ya, yang Allah kehendaki untuk ada. Summa yarfa'uha idza syayarfaha. Kemudian Allah angkat ketika Allah berkehendak untuk mengangkatnya. Summa takunu khilafah ala minhajin nubuwah. Maka yang kedua adalah khilafah ala minhajin nubuwah. Setelah khilafah ala minhajin nubuwah diangkat oleh Allah berganti dengan mulkan adon. Mulkan adon diangkat oleh Allah berganti dengan mulkan jabariyatan. Mulkan jabariyatan diangkat oleh Allah diganti dengan khilafah ala minhajin nubuwah. Summa sakata. Kemudian Rasulullah diam. Artinya apa? Setelah masa ini tidak ada lagi masa. Dan ini sudah janji Allah. Khilafah di akhir zaman itu pasti tegak. Dengan atau tanpa kita. Ya, itu kan pilihan kita. Ya, kita ingin ikut andil di dalamnya atau kita tidak ikut andil di dalamnya, itu pilihan kita. Ya. Maka kita ini diseru oleh Allah itu, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah kama qala Isa ibn Maryama lil hawariyina man ansari ilallah. Ya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong-penolong agama Allah, ya. Sebagaimana dulu Isa anaknya Maryam berkata kepada saudara-saudaranya, kerabat-kerabatnya, teman-teman dekatnya, ya, hawariyun, man ansori ilallah, siapa yang akan menolong agama Allah. Nah, maka kalau hari ini, ya, kalau hari ini khalifah berteriak man ansori ilallah, akankah kita berkata sebagaimana hawariyun yang mengatakan nahnu ansorullah, ya. Maka di kalangan Bani Israel fa'amanat ta'ifatum min Bani Israel wa kafarat ta'ifah. Maka dengan seruan itu beriman sebagian orang Bani Israel dan kufur
sebagian. Sekarang juga sama. Ya. Ketika diajak berjamaah, sebagian beriman mengatakan nahnu ansarullah, sebagian menolak bahkan menjadi penentang. Ya, nah itu maka mudah-mudahan ya dengan ayat ini memperjelas bagi kita bahwa kewajiban untuk berjamaah, kewajiban untuk bersatu umat Islam di dalam wadah kehilafahan Islam ini bukan hanya sekedar cerita, bukan hanya sekedar dongeng, ya, bukan hanya sekedar kisah yang fiktif, ya, tetapi khilafah dan khalifah ini adalah sejarah panjang yang sejarah ini diakui oleh seluruh manusia. Bahkan orang-orang kafir tahu, ya, bahwa dulu pernah ada Abu Bakar, dulu pernah ada Umar, dulu pernah ada Utsman, semuanya tahu, ya, gitu. Maka kalau hari ini ada orang-orang yang menolak, itu sudah sunatullah, ya, sudah sunatullahnya, di mana orang ingin menegakkan yang hak itu selalu ada penentang, ya. Waja'alna likulli nabiyyin aduwan, ya, Allah menjadikan bagi setiap nabi itu adalah musuh, ya, minal jinnati wanas, dari golongan jin dan manusia, ya, itu. Jadi kalau kita ingin berjuang di jalan Allah, lalu kita ingin berjuangnya santai-santai saja, nah itu nyunah Nabi Numana, tinggal dipilih, ya, gitu. Kita ikutnya kepada Nabi yang mana. Ya, baik, itu tadabbur ayat surat Al-Baqarah ayat 30, ya.